Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang penuh kasih dan damai dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk hadir bersama dalam renungan dan doa hari ini di channel Doa dan Harapan. Sebuah ruang sederhana di mana hati diajak untuk tenang, dan iman diteguhkan sebelum melangkah menjalani hari. Di pagi terakhir di penghujung tahun 2025 ini, kebersamaan kita menjelma menjadi momen yang begitu berharga, yaitu untuk menata kembali batin, merajut rasa syukur atas setiap langkah yang telah dilalui, dan menumbuhkan pengharapan iman untuk hari-hari yang akan datang. Dalam renungan hari ini, kita diajak untuk melihat perjalanan hidup dengan jujur dan lembut, menyadari bahwa setiap musim yang kita lewati membawa pelajaran, pembentukan, dan juga luka yang tidak selalu terlihat. Renungan pagi ini mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya tentang apa yang akan kita hadapi ke depan, tetapi juga tentang bagaimana kita memaknai apa yang telah terjadi. Karena itu, marilah sejenak kita berhenti dari kesibukan, menenangkan hati, dan membuka diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menuntun langkah kita dengan setia. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Firman ini berbicara kepada hati yang lelah dan pikiran yang sering dibayangi kekhawatiran, mengingatkan bahwa keberanian sejati tidak lahir dari kekuatan diri, melainkan dari keyakinan bahwa Tuhan berjalan menyertai. Di tengah tantangan, ketidakpastian, dan ketakutan akan masa depan, firman ini meneguhkan bahwa penyertaan Tuhan bersifat setia dan tidak pernah terputus. Seringkali, ketika menoleh ke belakang, kita melihat proses hidup yang tidak mudah. Ada keputusan yang terasa berat, doa yang dijawab dengan cara yang tidak kita duga, serta waktu-waktu di mana kita harus belajar bersabar. Namun di setiap langkah itu, ada tangan Tuhan yang diam-diam menopang, membentuk karakter, dan mengajarkan kita untuk tetap berdiri teguh meski keadaan tidak selalu berubah sesuai harapan. Firman Tuhan kembali menguatkan kita melalui Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini membawa pengharapan yang segar, bahwa di dalam penantian, Tuhan tidak membiarkan kita melemah, melainkan memperbarui kekuatan secara rohani dan batiniah. Kekuatan yang berasal dari Tuhan memampukan kita untuk terus melangkah tanpa kehilangan arah dan tujuan. Ketika kedua firman ini kita hayati, kita diajar untuk hidup dengan hati yang dikuatkan dan jiwa yang diperbarui, berani melangkah karena Tuhan menyertai, dan tetap berharap karena kekuatannya tidak pernah habis. Renungan ini mengajak kita untuk menata iman dalam keseharian, bekerja dengan tekun, berharap dengan sabar, dan berjalan dengan keyakinan bahwa Tuhan setia menyertai setiap musim kehidupan. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang dengan hati yang tenang dan penuh hormat di hadapan-Mu pada pagi ini, menyadari bahwa setiap tarikan napas adalah anugerah, dan setiap hari yang Engkau berikan adalah kesempatan baru untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Kami bersyukur karena Engkau setia memelihara kami sepanjang waktu yang telah kami lewati. Bahkan ketika langkah kami goyah, tangan-Mu tetap menopang dengan kasih yang tidak pernah berubah. Kami belajar dari perjalanan iman Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang mengenal arti jatuh dan bangkit, lemah dan dikuatkan, tertekan namun tidak ditinggalkan. Melalui hidupnya, kami melihat bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang keadaan yang mudah, melainkan tentang hati yang berserah sepenuhnya kepadamu. Seperti Paulus yang tetap setia dalam segala musim, kami rindu memiliki iman yang teguh, yang tidak ditentukan oleh situasi, tetapi oleh kepercayaan penuh kepada penyertaan-Mu. Pada pagi ini, kami dengan rendah hati mengakui segala keterbatasan kami. Ada kata yang tidak terjaga, sikap yang melukai, dan keputusan yang lahir dari ketakutan, bukan dari iman. Kami mengakui bahwa seringkali kami mengandalkan kekuatan sendiri, lupa untuk menantikan tuntunan-Mu. Namun kami percaya, Engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan,
Engkau menerima hati yang datang dengan penyesalan dan kerinduan untuk diperbarui. Kami menyerahkan segala beban yang masih tersimpan di dalam batin, kekecewaan yang belum terucap, kelelahan yang terpendam, dan rasa takut akan hari esok. Kami tidak ingin memikulnya sendiri, sebab kami percaya Engkau memanggil kami untuk hidup dalam kelegaan bersama-Mu. Ajarlah kami untuk, seperti Paulus, melihat setiap proses sebagai bagian dari pembentukan iman, dan setiap tantangan sebagai ruang bagi kuasa-Mu dinyatakan. Bentuklah hati kami agar semakin jeli terhadap suara-Mu, lembut untuk ditegur, kuat untuk taat, dan setia untuk tetap berjalan meski jalan terasa panjang. Kami rindu memulai hari ini dengan hati yang bersih, pikiran yang terarah, dan iman yang diperbaharui. Biarlah doa ini menjadi awal yang kudus, menuntun langkah kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu, dengan kepercayaan bahwa Engkau selalu bekerja di dalam setiap musim kehidupan kami. Bapa yang penuh kasih, di hadapan-Mu kami membawa bukan hanya diri kami sendiri, tetapi juga keluarga dan orang-orang yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Mereka yang berjalan bersama kami dalam suka dan duka, mereka yang namanya terukir di hati kami, dan mereka yang mungkin saat ini sedang bergumul dalam diam. Kami percaya, kasih-Mu melingkupi setiap relasi, dan tangan-Mu sanggup menjamah setiap rumah tangga dengan damai sejahtera. Kami mengingat perjalanan iman Abraham, seorang bapa iman yang belajar percaya meski belum melihat penggenapan, yang melangkah dalam ketaatan sekalipun masa depan belum tergambar jelas. Melalui kehidupannya, kami belajar bahwa keluarga berada di dalam rencana besar-Mu, dan bahwa berkat yang Engkau curahkan tidak berhenti pada satu pribadi, melainkan mengalir lintas generasi. Seperti Abraham yang memegang janji-Mu dengan setia, kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu yang berdaulat. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang sedang menghadapi tantangan, relasi yang renggang, komunikasi yang terluka, serta beban ekonomi dan kesehatan yang melemahkan. Kiranya Engkau hadir sebagai pemulih, menyatukan kembali hati yang terpisah, dan meneguhkan kasih yang mulai pudar. Ajarlah kami untuk saling memahami, saling mengampuni, dan saling menopang dengan kesabaran yang lahir dari iman. Kami juga mengangkat anak-anak, orang tua, pasangan hidup, serta setiap anggota keluarga yang mungkin sedang berada jauh dari jalan yang benar. Seperti Engkau setia menuntun langkah Abraham dalam setiap perjalanan, tuntunlah mereka kembali kepada terang kebenaran-Mu. Berikan hikmat dalam mengambil keputusan, perlindungan dalam setiap langkah, dan pengharapan yang tidak tergoyahkan meski keadaan belum berubah. Bagi mereka yang merindukan keturunan, pekerjaan, pemulihan, atau jawaban atas doa yang telah lama dinaikkan, kiranya kesetiaan Abraham menjadi pengingat bahwa janji-Mu tidak pernah gagal. Ajarlah kami untuk menantikan waktu-Mu dengan iman yang sabar, percaya bahwa Engkau bekerja melampaui apa yang dapat kami pahami. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami ke dalam penyertaan-Mu. Biarlah rumah tangga kami menjadi tempat damai, tempat kasih-Mu dinyatakan, dan tempat nama-Mu dimuliakan. Kiranya iman yang Engkau tanamkan hari ini bertumbuh dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjadi kesaksian hidup tentang kesetiaan-Mu yang kekal. Bapa di surga, kami menutup rangkaian doa ini dengan hati yang diteguhkan dan iman yang diperbarui. Percaya bahwa setiap firman yang kami renungkan dan setiap doa yang kami naikkan tidak pernah jatuh ke tanah dengan sia-sia. Kami belajar dari kehidupan Maria, seorang hamba yang sederhana namun taat, yang menerima rencana-Mu dengan hati yang berserah penuh, meski jalan di depannya tidak mudah dipahami. Dari ketaatannya, kami belajar bahwa iman sejati bertumbuh ketika kami berkata ya kepada kehendak-Mu, bahkan saat kami belum mengerti sepenuhnya. Seperti Maria yang menyimpan segala perkara di dalam hati dan merenungkannya dengan penuh kepercayaan, kami pun memilih untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami tidak ingin hidup dikuasai oleh rasa takut atau kekhawatiran, tetapi oleh keyakinan bahwa Engkau memegang masa depan kami dengan kasih yang sempurna. Ajarlah kami untuk taat dalam hal-hal kecil, setia dalam proses, dan tetap berharap meski jawaban doa belum kami lihat. Kami mengucap syukur untuk setiap pelajaran, setiap pemeliharaan, dan setiap kesempatan baru yang Engkau sediakan.
Biarlah iman kami tidak berhenti pada kata-kata, tetapi nyata dalam sikap, keputusan, dan cara hidup sehari-hari. Kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai, yang memancarkan kasih, dan yang menjadi terang di tengah dunia melalui hidup yang berkenan kepadamu. Kami menyerahkan hari ini, minggu ini, dan seluruh waktu yang akan kami jalani ke dalam penyertaan-Mu. Kami percaya Engkau menyertai kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman yang teguh, kami melangkah maju, meninggalkan keraguan, dan memeluk pengharapan yang berasal dari-Mu. Kami mengangkat segala permohonan dan doa kami hari ini, dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih telah berdoa bersama di channel Doa dan Harapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap langkah hidup Bapak Ibu dan saudara-saudari dengan damai sejahtera, kesehatan, dan kekuatan yang baru. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan melindungi setiap pekerjaan serta perjalanan kita hari ini. Haleluya!